Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Jadi pada malam hari ini kita akan membahas satu hal yang penting dan pastinya berkaitan dengan apa yang terjadi saat ini seperti video kami yang biasanya. Jadi teman-teman, banyaknya bencana alam di dunia ini, khususnya pada hari-hari ini sudah bukan menjadi rahasia lagi, melainkan kita selalu mendengar kabar buruk di setiap daerah atau di beberapa daerah yang menyatakan bahwa terjadinya gempa yang membuat kerisauan di masyarakat. Di sini kita memiliki 7 poin teman-teman, adalah cara untuk menghentikan gempa atau menghindari gempa yang telah terjadi. Namun sebelum lanjut teman-teman, saya ingatkan bagi kalian yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dan aktifkan tombol loncengnya. 7 poin yang telah kami rangkum akan saya bacakan setelah saya menanyakan satu pertanyaan kepada Mbah Kendil Jopo Montro. Mbah Kendil, jadi dari 7 poin ini kan ini adalah cara-cara untuk menghentikan atau menghindari gempa, Mbah ya. Dari ke-7 poin ini apa sih Mbah sebenarnya intisari? Tolong Mbah Kendil jelaskan yang paling inti, bisa satu kalimat atau satu perikop saja, Mbah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang saya hormati, kita membuatkan 7 poin untuk menghadang agar bencana alam ini bisa reda atau hilang. Intinya apabila dibikin untuk 1 poin saja adalah satu pendekatan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Artinya kita harus bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bertakwa pada Allah SWT. Artinya bertakwa adalah menjalankan perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Artinya meninggalkan segala larangannya adalah segala sesuatu yang beraktivitas kepada kegiatan kita itu jangan sampai. Yang pertama yaitu menyakiti orang, membunuh orang, memfitnah orang. Kemudian untuk yang lain adalah jangan sampai untuk menghancurkan bumi atau merusak bumi. Saya ulangi lagi, yaitu caranya yang pertama adalah pendekatan diri pada Tuhan, menjalankan perintahnya Allah dan meninggalkan segala larangannya Allah. Intinya kalau menjalankan perintahnya, yang jelas kan kita beribadah sesuai dengan keyakinan masing-masing. Kemudian yang kedua adalah meninggalkan segala larangannya. Yang dilarang oleh Tuhan itu harus kita tinggalkan. 1 poin saja adalah yaitu benci kepada orang, benci kepada segala umat, atau benci kepada sesama manusia. Kalau orang itu benci sama manusia, kebencian itu dilarikan mencari keuntungan sendiri. Misalkan negara sudah membuatkan bom atom, bom nuklir dan sebagainya. Setiap negara mempunyai senjata yang ampuh, sehingga apabila nanti kejahatan senjata nanti akan dirudalkan, akan diloncengkan, maka jagat ini akan hancur berkeping-keping. Yang pertama. Yang kedua, di dalam satu negara saja, kalau di dalam negara kita itu sudah rancuh, negara kita saling memfitnah, saling menghujat, saling mengolok-olok dan saling menjatuhkan, maka negara ini menjadi sumunya negara, maka alam semesta ini akan hancur, akan terjadilah kejahatan-kejahatan tsunami, gempa bumi, atau dapat dikatakan yaitu bencana alam semesta. Saya simpulkan lagi, apabila manusianya umum, manusianya itu osrak, manusianya itu saling mencaci maki, menjatuhkan dan mencari keuntungan, berbuat kejahatan, menipu dan sebagainya, maka dengan resah gelisah orang yang bertengkar, orang yang bermusuhan akan membuatkan dengan aura-aura yang negatif, sehingga alam semesta akan rontok, terjadilah bencana alam. Itu yang nomor 2. Kemudian untuk poin yang selanjutnya adalah manusia pada zaman purba itu memang ada bencana alam, tapi tidak bertubi-tubi seperti zaman sekarang. Zaman sekarang hampir setiap hari ada bencana. Sehingga kalau di grafik dulu dengan sekarang masih banyak. Sekarang gempa bumi itu masih dahsyat sekarang. Kalau dulu ada bencana bumi, tapi hanya horor saja gitu loh, hanya horor, tidak sampai menjatuhkan, merusak bangunan itu loh. Sehingga kalau dikalkulasi banyaknya, seringnya gempa bumi itu masih banyak pada era zaman sekarang. Kalau zaman dulu itu jarang-jarang, tidak seperti zaman sekarang. Kenapa demikian? Karena atas kenakalannya manusia yang keladu beduga. Jadi nakalnya manusia sudah berkelewatan gitu loh. Dari manusianya yang tidak rukun, manusianya tidak bersatu, manusia tidak menghormati kepada aliran lain, menjatuhkan aliran lain, kemudian tidak melecehkan dengan aliran lain, mengolok dengan agama orang lain, menjatuhkan dengan agama orang lain, menghujat kepada orang lain, kemudian merasa suci sendiri, merasa benar sendiri, merasa mereka yang menghujat itu merasa surga sendiri. Padahal surga itu di tangan Tuhan, surga di tangan Allah. Tidak ada orang yang tahu surganya masing-masing. Sehingga manusia harus tahu sendiri bahwa kita hidup di dunia itu banyak kesalahan dan dosa.
setiap hari pun kita melaksanakan dosa, setiap hari pun kita mempunyai dosa, baik yang disengaja dan tidak disengaja. Sehingga kesimpulannya, untuk menenteramkan suasana ini agar negara atau agar alam ini bisa tidak gonjang-ganjing, sehingga kita harus berbuat baik kepada siapapun, mencintai alam semesta. Jadi alam itu jangan sampai dihancurkan. Jadi kita harus mengembangkan dan melestarikan alam, seperti untuk menanam hutan kembali dan sebagainya, sehingga biar alam ini menjadi indah. Kemudian yang terakhir adalah mengembalikan tentang adat istiadat para leluhur. Mengembalikan adat istiadat para leluhur artinya itu mencintai alam. Jadi para nenek moyang dulu itu memang bodoh kalau dilihat dari mata kacamata sekarang, tapi dia pintar sekali dan ngerti sekali, sehingga dengan mudah saja orang dulu itu bersyukur dan tafakur kepada Sang Pencipta. Pada saat manusia purba dulu, pada saat nenek moyang dulu itu mengambil hasil bumi, misalkan padi, jagung, terong, kemudian termasuk bahan-bahan yang ada di dalam perut bumi, kemudian para petani, para nenek moyang mengganti dengan sedekah bumi. Sehingga kita mengambil hasil dari bumi, setelah kita ambil, kita proses untuk kepentingan kita, sisanya disedekahkan kembali kepada bumi. Akhirnya ada sirkulasi antara mengambil dan menerima, membuang dan menerima, mengambil dan menerima, memberi dan menerima, sehingga akhirnya ada sirkulasi perbuatan yang baik antara alam dan dengan manusia, sehingga ada pemersatuan antara alam dan manusia. Jadi ada kerukunan daripada aura-aura manusia dengan aura-aura alam. Ada pemersatuan dari hubungan antara alam dan manusia. Kalau hubungan antara manusia dengan alam kita bersatu, bisa sirkulasi, maka genjatan alam itu berkurang. Karena alam pun juga bisa ngerti, alam pun juga bisa marah, gitu loh. Makanya ada orang bodoh, saya pernah bertemu orang di pasar atau di warung, mengatakan bahwa, Pak Kendil, saya tanya, Tuhan ada di mana? Saya diam saja. Pak Kendil, siapakah Tuhan? Saya diam saja. Pak Kendil tidak ngerti ya Tuhan. Tuhan atau yang menciptakan jagat raya ini dinamakan alam. Tuhan itu ya alam itu, Pak Bintoro. Karena alam itu ya Allah, itu katanya orang, katanya dia. Tapi saya tidak menjawab. Karena ini tempatnya di warung. Itu orang bodoh saja ngerti loh. Alam saja Allah, artinya penggambaran saja itu. Karena Allah menciptakan alam semesta, itu miliknya Allah. Sepertinya Allah berada di alam semesta, Allah berada di alam, gitu loh. Karena siapa mencintai alam, sama juga mencintai Allahnya, gitu loh. Jadi sama saja, kita mencintai alam, sama juga kita mencintai Allah. Kalau nanti kita benci kepada alam, kita merusak alam, sepertinya kita juga meninggalkan ajaran-ajaran orang baik, ajaran orang leluhur, meninggalkan syariat ajaran orang baik, juga meninggalkan perintahnya Allah, gitu loh. Jadi perintahnya Allah untuk mencintai sesama, untuk menerismani segala ciptanya Allah, gitu loh. Ya, kalau kita ini merusak alam, sama juga kita meninggalkan perintahnya Allah. Maka dengan demikian, maka dengan simpelnya saja, bahwa apabila terjadi gempa bumi yang semacam ini, maka kurangnya perhatian manusia di muka bumi dengan alam. Manusia hanya mengambil hasil bumi, tapi tidak membalikan kepada bumi. Begitu tambang emas, batu bara, timbel, terus kemudian minyak bumi, gas bumi dan sebagainya yang dipakai oleh manusia. Tapi manusia mendapatkan keuntungan, tidak memberikan kepada buminya, dia hanya minta saja, tidak mau memberi, itu. Kita bayangkan, kita bersalaman kepada orang, kita berteman dengan orang, kita hanya minta saja tanpa kita memberi, pasti suatu saat kita putus berteman itu. Karena tidak mau setiap orang dirugikan, gitu. Alam dengan manusia itu sama saja. Maka kesimpulannya bahwa apabila untuk meredakan bencana alam seperti ini, yang pertama kita tata manusia yang hidup di muka bumi harus rukun, baik, jangan sampai murka. Yang kedua adalah mencintai alam semesta. Kemudian mencintai alam semesta dalam arti mengembalikan, itu penghijauan lagi, menata tanah-tanah yang jeglong-jeglong, tanah yang rusak. Terus kemudian dengan memberikan sedekah bumi, penghormatan kepada bumi, agar bumi itu akan persada, bumi itu akan sirkulasi lagi, bumi itu akan semerbak lagi. Kemudian apabila semerbak, maka bumi itu akan subur. Kemudian manusia mengambil bumi, tidak ada gempa bumi lagi. Jadi antara manusia dengan bumi itu sangat berkaitan. Karena apa? Di dalam manusia itu ada 4 unsur: banyu, geni, bumi, lemah. Ya, di bumi juga demikian. Di alam semesta ada unsur banyu, geni, bumi, lemah. Jadi antaranya jagat gemerlap, jagat pribadi itu sama. Berarti kesimpulannya, antaranya jagat gemerlap dengan jagat pribadi itu saling berkaitan. Antara manusia dan alam saling berkaitan. Dua yang berbeda sebenarnya sama, gitu loh.
bumi pun juga bisa marah, manusia pun juga bisa marah. Maka kesimpulannya apabila kita untuk meredakan tentang adanya gempa bumi dan bencana alam, maka kita harus menjadi orang-orang baik, bersatu dalam hubungan di antara suatu negara atau suatu dunia, sehingga manusia yang berdomisili di dalam bumi ini, manusia yang bersemayam di dalam bumi ini, manusia yang menduduki bumi ini menjadi manusia yang baik, manusia yang rukun, syukur dan tafakur kepada Allah, sehingga Allah akan memberikan cahaya nur, akan memberikan kehormatan, akan memberikan kekuatan, memberikan hidayah, taufik dan segenapnya, sehingga manusia akan dilindungi Tuhan dan disisir dengan mara bahaya atau bencana alam. Sehingga kesimpulan saya ulang lagi, bencana alam bisa dihadang atas kebaikan hati orang, dan bencana alam bisa diatasi, diredakan dengan kecintaan kita kepada alam, yaitu dengan membenahi alam-alam yang rusak, seperti contoh untuk menanam hutan kembali dan sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah kita untuk membalas kebaikan bumi, yaitu yang bersifat dengan, kalau orang Jawa atau orang-orang yang tradisional, orang-orang yang berbudaya, caranya untuk mengembalikan adalah dengan tradisi-tradisi sesuai kepercayaan masing-masing. Sehingga di dalam negara kita Nusantara ini per daerah adatnya tidak sama, adatnya berbeda-beda antara Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, Kalimantan, Lombok, Sumbawa, Bali, Sulawesi, Kalimantan, itu berbeda-beda termasuk Madura. Sehingga melestarikan budaya setiap wilayahnya sesuai dengan kepercayaan masing-masing, yang intinya untuk syukur dan tafakur kepada Allah dalam bentuk mencintai dengan alam semesta, yaitu sedekah bumi atau sedekah bumi yang berupa selamatan dan sebagainya. Itu usaha yang ringan-ringan saja, barangkali Tuhan nanti akan merubah skema-skema yang kita rasakan sebagai genjatan-genjatan apa itu yang dinamakan gempa bumi atau yang dinamakan bencana alam. Bencana alam sangat menakutkan sekali, kita tidak boleh sombong, kita tidak boleh meremehkan, dan kita tidak boleh takut, karena hidup itu berani hidup harus berani mati. Kita harus pasrah dan sumarah, tapi tidak ada buruknya kita berusaha untuk mencari keselamatan, karena di dalam agama Islam juga dididik dengan ajaran-ajaran keselamatan. Islam saja dari kata aslamat dan salimah, aslamat dan salimah juga selamat. Jadi kita memeluk agama Islam mencari keselamatan dunia dan akhirat, sehingga kita mencari keselamatan di dunia ini tidak ada salahnya untuk usaha berbagai cara, yang penting tidak sesat, yang penting tidak menyimpang daripada ajaran agama yang kita lakukan. Ya, berkaitan dengan intisari yang Mbah Kendil jelaskan tadi, itu kan berarti kan kita tidak bisa mengubah atau menghentikan bencana itu sendiri, toh, Mbah? Iya, harus kita bersama itu, Mbah. Iya, jadi harus serentak, harus memiliki kesadaran masing-masing secara bersamaan, ngoten, Mbah. Satu contoh misalkan, ini contoh saja, misalkan Bapak Presiden misalkan, atau Menteri Agama, atau siapapun yang ada di atas, merekomendasikan hari Jumat Legi seluruh dari provinsi sampai ke CRT sampai ke desa mengadakan yaitu ritual atau berdoa bersama sesuai dengan ajaran masing-masing. Setiap agama untuk memimpin dengan umatnya masing-masing, setiap aliran memimpin dengan umatnya masing-masing, tapi waktunya sama, harinya sama, detiknya sama, secara bersama seluruh Indonesia. Saya yakin banyaknya orang yang berdoa, maka Tuhan akan mendengar, dan bencana alam ini akan reda dan akan surut atau akan menghilang. Doa manusia itu sangat mustajab sekali, doa manusia itu sangat berpengaruh sekali pada alam. Ya, kalau doanya orang banyak, pasti ada genjatan-genjatan, pasti ada getaran-getaran di muka bumi. Ya teman-teman, itulah intisari dari pembicaraan kita pada malam hari ini tentang 7 cara untuk menghentikan bencana alam yang tengah terjadi pada hari-hari ini, teman-teman. Itulah teman-teman intisari dari pembicaraan kita pada malam hari ini. Semoga ini bermanfaat, semoga ini bisa menjadi tambahan ilmu pengetahuan bagi kita semua. Saya ingatkan, jangan lupa subscribe dan aktifkan tombol loncengnya, dan mari kita simak 7 cara menghentikan gempa bumi atau bencana alam berikut ini. 1. Diselenggarakan berdoa bersama dalam waktu yang sama secara menyeluruh persada bumi, baik dari desa-desa, gunung-gunung, dan perkotaan serta pusat kota atau ibu kota. 2. Menghindari kecurangan dan penipuan atau kemurkaan. 3. Mencintai alam semesta dalam arti mengembalikan penghijauan dan pembenahan bumi atau tanah yang telah dirusak oleh para
antara para manusia. 4. Menyatukan aspirasi dan kejiwaan atau menghormati kepercayaan atau aliran orang lain tanpa merasa benar sendiri atau suci sendiri. 5. Percaya kepada alam, bahwa selain Tuhan atau Allah, bumi dan segenapnya lah yang menghidupi kita. 7. Sedekah bumi atau alam dihidupkan lagi dengan tradisi yang sesuai dengan kebudayaan perwilayahnya. Demikianlah pemirsa 7 poin cara mudah menghentikan gempa atau bencana alam. Semoga cara-cara ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Cara-cara ini bisa kita lakukan dan bisa kita coba sebagai bentuk usaha kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya kita tetap diberi waktu, diberi ketentraman, dan kita bisa menghadang bencana-bencana alam yang telah terjadi di dunia ini. Cukup sekian teman-teman, terus ikuti video kami yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.